Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya belum kencang nih Pak nih. Suaranya kayaknya orang habis makan ini Pak, gimana? Habis makan apa belum Pak? Berarti saya pantunin Pak biar semangatnya Pak ya. Ada daun salam di atas air. Yang jauh salam saya doain cepat cair THR. Itu kayak yang kerja Pak, yang kagak kerja jangan ngarang. Salam lagi Pak, mudah-mudahan kencang jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian berbahagia, saya mau tanya Pak, insya Allah jawabnya Bapak semangat. Kalau pertanyaan saya ini, Lebaran berapa hari lagi? Semangat banget itu. Saya tanya sekarang Pak, Bapak udah hatam Quran berapa kali? Belum. Gimana ceritanya? Saya doain Pak, biar Bapak insya Allah hatam Quran, biar Ibu insya Allah hatam Quran, biar bisa beli pakaian baru. Ada duitnya. Ini bocah amin baik itu Pak. Insya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya tadi melihat jadwal tarawih di Masjid Al-Ikhlas ini. Kalau yang lalu saya ada judulnya Pak tuh, tarawih tentang sedekah. Tadi ngeliat di jadwal orang ada sebenarnya judulnya. Berarti bebas ini saya sekarang. Judulnya bebas Pak. Jangan sekalian berbahagia, saya mau sampaikan begini Pak. Ada orang yang kemudian di Ramadan dia senang di akhir Ramadan. Ada orang yang kemudian sedih di Ramadan tapi dia senang di akhir Ramadan. Saya ulangi lagi Pak, ada dua golongan nih. Ada orang yang senang di Ramadan tapi sedih di akhir Ramadan. Ada orang yang sedih di Ramadan tapi senang di akhir Ramadan. Bapak mau pilih yang mana? Yang satu atau yang dua? Apa? Yang satu.
Berarti Bapak senang di Ramadan, terus apa? Bohong lu, bohong. Ente kagak senang di akhir Ramadan, muka ente beda sama awal. Lah emang iya sekarang, apa buktinya? Wajah ente sudah wajah di kampung, matanya, mukanya, iya gak? Pengen pulang kampung, ketemu mertua, ketemu sama orang tua, betul gak betul? Betul bisa lagi dia. Makanya nih sekarang Pak, Ramadan ini sekarang sedang bergegas. Sekarang udah malam 22 Pak. Ramadan ini sedang bergegas mau meninggalkan kita. Ramadan mau pergi dari diri kita. Dari 11 bulan yang kagak ada Ramadan, cuma 1 bulan Pak. Nih Pak, sekarang satu bulan ini Ramadan yang istimewa bagi kita, yang dosa-dosa kita diampuni, yang pahala sunnah dibalas dengan pahala yang fardu, sedekah jariyah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditinggalin sama bulan yang itu, kita malah senang. Ini salah apa benar Pak? Saya tanya sekali lagi, ente kalau akhir Ramadan senang apa sedih? Ya jawab gitu. Jadi ada yang ngomong sedih nggak punya duit katanya. Kesedihan tuh nggak selalu dengan duit. Banyak orang yang punya duit yang ngabret sekarang sedih masuk penjara 271 triliun untuk makan. Benar lah benar. Mendingan kayak saya senang-senang aja, pas aja mau kemana-mana pas enak begitu ya. Mau berangkat umroh pas ada duitnya gitu ya. Mau beli mobil pas ada duitnya. Mau kawinin anak ada duitnya. Kawin lagi. Jamaah sekalian yang berbahagia, nih dengerin. Ada hadis Nabi nih. Sebab kalau ceramah nggak pakai dalil Pak, berapa ya Pak? Sebab banyak orang sekarang yang pura-pura jadi ustadz, banyak Pak sekarang. Banyak Pak. Ada orang pura-pura jadi ustadz, ada Pak. Dicium tangan bolak-balik, buset, dicium tangan bolak-balik. Nggak taunya tangannya, masya Allah penuh dengan dosa dan noda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayatnya begini Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa mengingatkan kita. Kata Nabi gini, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatan kullaha Ramadan." Sampai di sini paham Pak? Orang paham? Perlu dijelasin berarti. Oh perlu nih. Begini Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya umat saya ini tahu keutamaan Ramadan, seandainya umat saya tahu kelebihan Ramadan, seandainya umat saya ini tahu pahalanya besar di Ramadan, seandainya umat saya ini tahu dia mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan, maka kata Rasulullah, umatku niscaya akan bercita-cita 12 bulan itu lamanya, semuanya adalah bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sanggup 12 bulan itu Ramadan semuanya? Sanggup apa kagak? Kagak hadir. Padahal Nabi bilang begitu Pak. Makanya kita jangan bahagia Pak ketika Idul Fitri, nangis. Ada di Masjid Al-Ikhlas Pak, Idul Fitri di pojokan masjid ada yang nangis. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Woi, ada. Bisa pulang. Jujur aja Pak ya. Kita kira benar-benar. Ada Pak, satu lagi tadi kan yang nggak pulang kampung, yang kalau punya bini mana? Biasanya ada bini yang nyiapin, ini Bapak lebaran sekarang agak punya bini, makanya sekarang yang punya bini syukurin, alhamdulillah. Banyak orang yang kagak bersyukur punya bini, ada bini kagak dibiayain, duitnya kagak dikasih, ada begitu Pak itu.
kulitnya minta ampun sama bini. Banyak gak suami yang begitu, Bo? Banyak gak suami yang begitu, Bo? Dikit. Tuh, Pak. Jadi kalau misalkan kita tahu keutamaan Ramadan, insya Allah kita semangat di Ramadan. Kita kemudian di akhir Ramadan bersedih. Kenapa? Karena kita akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian berbahagia. Jam segini nih, udah apa belum? Udah ya? Bocah mulu nyuruh gua lagi. Belum ya? Lanjut lagi nih. Tujuan Ramadan, tujuan puasa, selain ayat Allah yang katanya tatakun itu, agar kita jadi orang yang bertakwa, tujuannya puasa juga harus melatih kejujuran. Jadi kalau bahasa lain saya itu begini, Pak. Kalau kita pengen jujur, banyakin puasa. Sebab orang yang sukses puasanya, orang yang terlatih bersikap jujur. Kalau dia jujur sendiri, itu bagus. Tapi kalau jujur saat beramai-ramai, itu kurang bagus. Benar Pak? Benar Pak? Ada orang yang jujur saat diawasin sama KPK, tapi nggak ada KPK, dia korupsi Pak, 271 triliun. Ada begitu Pak? Ada nggak? Ada orang yang jujur Pak, ketika diawasin sama Bawaslu, dia tidak mencoblos sembarangan. Tapi kalau kagak ada Bawaslu, dia mencoblos sembarangan. Ada apa kagak yang begitu Pak? Banyak ya? Pelaku bukan ente. Makanya kalau misalkan kita puasa hasilnya jujur, buktikan habis puasa nanti putaran kedua jujur semuanya, takbir. Enggak pada jujur semuanya nih. Saya demi Allah jujur Pak, demi Allah jujur. Alhamdulillah Pak, kaki saya udah sembuhan sekarang. Kemarin kaki sakit, alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Makanya bisa ngimamin sholat secara normal insya Allah ya Pak ya. Tuh Pak, ada anak kecil Pak kagak jujur, ngambil wudhu Pak, lama banget di kamar mandi Pak, wudhu lama banget dia. Busa kumur-kumur 3 kali, yang keluar 1 kali Pak. Coba, itu boleh apa kagak begitu Pak? Ngambil wudhu, masukkan air, kumur 3 kali, yang keluarnya cuma 1 kali. Itu yang 2-nya kemana Pak? Itu bocah kecil, tahu bapaknya mah begitu kagak? Ada lagi Pak, emak-emak nyicipin makanan Pak, katanya boleh, kata Ustaz. Pak, nyicipin makanan boleh, iya, tapi jangan ente telan juga. Masa nyicipin makanan 2 sendok Pak? Itu nyicipin apa nyobain Pak? Masya Allah, ini pelajaran nih. Hei, boleh nyicipin makanan, nyicipin tuh pakai ini. Pakai apa? Lidah. Kagak sampai ke sini nih. Nih. Kalau makan sampai ke tenggorokan. Istri bapak saking takutnya sampai masakan itu kagak dicoba-cobain. Sebulan masakan kalau kerasa garam kagak kerasa micin Pak. Ada yang begitu Pak? Kapan biasanya Pak begitu? Biasanya kalau makan sahur, Bapak yakin masakannya sayurnya bening terus-terusan. Sayur timun dan timun terus. Betul Pak? Betul Pak? Oh, berarti kalau yang betul emang rasain percis itu. Jangan sekalian berbahagia, Allah mengatakan Pak di dalam Al-Quran pada juznya juz yang ke-10, surahnya surah 9, yaitu surah At-Taubah. Pada ayat yang ke-119-nya, di sana dikatakan begini Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah diri kamu bersama orang-orang yang jujur. Artinya kalau kita pengen mudah jadi orang yang jujur, bertemanlah sama orang yang jujur. Kalau Bapak ingin jadi seorang ustaz, maka bertemanlah dengan Kalau Bapak ingin jadi seorang pejabat, maka bertemanlah dengan seorang. Kalau Bapak pengen jadi RT, maka bertemanlah dengan. Kalau ente pengen jadi apa Pak?
RW. Ya lah, tinggian dikit Pak, presiden. Ya. Kalau ente pengen jadi presiden, maka bertemanlah dengan seorang presiden. Presidennya nggak mau. Ya tahu diri atau ente siapa? Jamaah sekalian berbahagia, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, jangan lupa Bapak masih di Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan Pak. Amalan utama di Ramadan apa? Terakhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hendaklah melaksanakan 10 akhir Ramadan di masjid. Di mana? Berarti ngapain kalau tinggal di masjid bahasanya Pak? Ya, iktikaf. Sekarang saya mau tanya, di masjid ini ada berapa ratus orang yang iktikaf pas setiap malamnya Pak? Berapa? 3. Astagfirullahaladzim. Jamaah banyak begini 3 orang doang. Besok Pak banyakin. Setelah dengar saya, insya Allah Pak, baik besok banyak yang itikaf, termalam banyak yang itikafnya. Saya mau kasih sampaikan begini Pak. Ada orang yang pengen dapat Lailatul Qadar, tapi di rumah mustahil. Saya ulangin Pak. Orang yang pengen dapat Lailatul Qadar, tapi di rumah mustahil. Kalau ente pengen dapat Lailatul Qadar di masjid, kenapa? Amalan utama Nabi di akhir Ramadan, pengen dapat Lailatul Qadar ke masjid. Nabi ajak ke masjid, ente sok-sokan di rumah. Belagu apa kata kita namanya itu? Belagu namanya. Makanya kalau Nabi ke masjid, kita juga harus ke masjid. Masa jamaah banyak ini cuma 3 orang doang? Tawa lagi. Nah, besok ntar malam, insya Allah banyakin di masjid. Pokoknya kalau bini nggak deketin ntar malam Pak, ntar dulu, gua ke masjid dulu, begitu ya, siap ya? Bener siap? Iya, bener begitu. Nah itu saja Pak, saya sampaikan. Itikaf, itikaf, dan itikaf. Ente nggak nanya, ustadznya itikaf apa kagak gitu? Nanya apa? Nanya? Sudah pasti curiga saya dicurigai. Saya insya Allah Pak, cita-cita saya pertama hatamkan Quran, kedua hafizkan Quran, ketiga itikaf di akhir Ramadan. Maka saya senang di masjid Pak kalau misalkan di akhir Ramadan. Gak apa-apa, biar tidur di masjid, niat itikaf, insya Allah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tidur di rumah Pak, kita mikirin yang lain, mending di masjid, tidurnya insya Allah ibadah. Kalau orang yang itikaf niatnya karena Allah, insya Allah segala gerak-gerik pahala yang mubah jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabban. Dah itu saja yang saya sampaikan. Jangan lama-lama Pak. Biasanya kalau begini ikan sepat, ikan gabus, ikan asam lebih bagus. Emang kaki udah pada pegel. Begitu Pak ya. Dah itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.